Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Ustadz Seno, serta Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi kadi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berwajah kembali dalam rangka mengikuti pengajian rutin Ahad pagi kadi dalam keadaan sihah wal afiyah. Semoga kehadiran kita, keikhlasan kita dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang manfaat fi dini dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jalannya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Evi Nur Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga semakin menambah keimanan kita dan menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pengajian Ahad pagi, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sedianya pada pengajian pagi kali ini akan diisi oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan, tapi karena ada satu dan lain hal, beliau tidak dapat rawuh dan alhamdulillah bisa diganti oleh Ustadz Insinyur Seno Hadi Sumitro, alhamdulillah. Kemudian untuk infak pada Ahad pagi yang lalu sebesar 5.628, alhamdulillah. 5.628.000, alhamdulillah. Baiklah, marilah kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu pengajian umum Ahad pagi tadi yang akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Seno Hadi Sumitro atau Ki Dalang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan yang menjawab salamnya Pak Seno usianya tambah panjang, rezekinya melimpah dan barokah, anak-anaknya soleh dan solihah, yang belum punya jodoh segera dapat jodohnya, yang punya hutang segera lunas hutangnya, angger lunas hutangnya amine jan seru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalb. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus IKADI Kota Kediri yang terhormat, para alim ulama, para kiai yang berbahagia yang kita muliakan, dan jamaah semuanya, dan pendengar Radio Andika dimanapun Anda berada, semoga yang di rumah semakin sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ketiban sampur menggantikan Ustadz yang berhalangan hadir. Semoga Bapak Ibu tidak kecewa. Hadirin, kebetulan Mbak Yu saya hari ini atau nanti malam akan berangkat menunaikan ibadah haji, sehingga pas ngiras-ngirus ada manfaatnya. Jam 2 dini hari tadi baru meluncur dari Solo, alhamdulillah sampai sini Nganjuk jam 4:30, seperti terbang saudara. Khawatir terlambat di IKADI. Mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia. Amin. Jamaah hari ini yang akan tindak haji siapa saja ya? Jamaah yang sudah mau berangkat ada berapa orang? Tadi saya dititipi pesan sama Ustadz Abdurrahman, 1 orang. Oh, belum ada di dalam. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang segera diberi kemudahan untuk bisa berhaji, paling tidak haji kecil yaitu umroh ya. Haji sekarang antriannya sudah 2025 ya. Jadi yang usianya sudah 65 tahun sebaiknya tidak usah mendaftar ya. Kayaknya agak sulit kalau bisa sampai, apalagi dengan pembangunan Masjidil Haram yang belum selesai ya. Pak Seno datang ke sana terakhir bulan Ramadan kemarin, suasananya masih belum sebagus nanti 2017. Nah, kalau berangkat ingin sempurna 2018. Itu nanti Mekah sudah seperti Madinah itu Pak. Semuanya luar itu dikasih payung-payung, bahkan di atas Ka'bah juga akan dipasang payung-payung, sehingga siang kalau tawaf tidak akan panas ya. Dan umroh sekarang itu murah biayanya, hanya 2 juta saudara. Iya, berangkatnya dari Jeddah saudara. Ya. Bagaimana pagi hari ini, bisa kita mulai? Oke, baik sahabat-sahabatku yang terhormat, judulnya adalah Tazkiyatun Nafas, pensucian jiwa, pensucian hati. Latar belakang kayak S2 saja saudara ya. Latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, simpulan dan saran ya. Fa'aina tadhabun, apa artinya? Oh, sini tidak ada. Iya, yang sini melihatnya ke ustadznya. Mungkin yang sini bisa dipakai slide saja, bisakah? Nah, pakai slide saja Bapak
tim IT? Oh nggak bisa. Maksudnya itu biar wajah Pak Seno bisa dinikmati oleh ibu-ibu gitu. Sesama laki-laki kan pesaing Bu, jadi nggak usah, cukup ini saja gitu ya. Ya. Fa aina tadhhabun, mau kemana kamu pergi? Seorang itu kalau tidak tahu mau kemana dia pergi, tidak tahu tujuan hidup yang jelas, itu seperti orang yang turun di terminal Kediri kemudian nyari becak. Ketemu tukang becak, bertanya, Pak becak, saya mau naik becak. Kemana Pak? Bu, terserah sampean saja. Kira-kira yang stres tukang becaknya atau yang naik becak? Tukang becak menjadi stres gara-gara yang naik juga ikut stres gitu ya. Tetapi kalau Pak saya mau naik becak, teng pundi? Masjid Baitur Rahmah Ikadi. Oh nggih pun gampil. Pinten? 50. Nggih sampun 100. Jelas. Kenapa? Tujuan hidupnya jelas. Atau Bapak Ibu sudah terbiasa naik pesawat terbang? Alhamdulillah kalau belum. Kalau kita naik pesawat terbang, kita sudah duduk, pesawat belum berangkat, akan mau berangkat, pramugari biasanya mengumumkan, para penumpang terima kasih telah terbang bersama kami pesawat Emprit Airline. Pesawat ini menuju kemana? Kita serahkan saja sepenuhnya kepada kapten pilot. Mari kita tawakal setinggi-tingginya kepada Allah. Kalau pramugari mengumumkan demikian, kira-kira Bapak Ibu tetap ada di dalam pesawat atau turun? Ya turun rek. Kalau nggak turun genah tim tahlilan harus disiapkan. Nah, itu kan. Nah. Kenapa? Karena pesawat ini tidak jelas mau kemana dia menuju. Tetapi kalau terima kasih para penumpang telah bersama kami pesawat Garuda Airlines. Pesawat ini terbang dari Juanda menuju Jakarta. Jarak antara Jakarta dan Juanda dan Jakarta ditempuh dalam waktu 50 menit dan tidak ada perbedaan waktu antara Surabaya dan Jakarta. Untuk itu para penumpang silahkan tegakkan sandaran, kenakan sabuk pengaman dan lipat kursi di depan. Selamat terbang bersama kami Garuda Airlines. Iki Jakarta iki, nggih, leres putih. Cocok ini. Langsung SMS BBM. Papa jemput mama ya. Mama 50 menit lagi insya Allah landing di Jakarta. Oke sayang, siap meluncur. Kenapa? Karena kita jelas mau kemana pesawat ini menuju. Datang ke stasiun kereta api, masih ya Kediri stasiunnya ya. Masuk ke loket, Pak, kulo badhe tumbas tiket. Lah badhe tak pundi? Sampun kulo nderek mawon. Lah Surabaya napa Blitar? Surabaya nggih saged, Blitar nggih kenging, engko niki tiange gampil kok. Kira-kira yang stres siapa? Kedua-duanya ikut menjadi stres. Nah, itulah orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Pertanyaannya adalah sebetulnya kita ini mau kemana? Hidup ini tujuannya kemana? Harus jelas. Sesungguhnya tujuan akhir hidup kita ini adalah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki, terus 100 untuk jamaah ikadi. Nah, ya. Katakanlah sesungguhnya sholatku, pengabdianku, hidup dan matiku aku persembahkan semata-mata hanya karena Allah. Jadi inilah sesungguhnya ultimate goal atau tujuan akhir hidup kita. Sehingga tepat apabila Allah memerintahkan kepada kita bahwa seluruh aktivitas kita ini hanya untuk pengabdian kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah, mengabdi, beribadah kepadaku. Sehingga ibadah ini maknanya sangat luas. Bisa ibadah yang mahdoh itu artinya yang SOP-nya sudah tertentu, standar operating prosedurnya, syarat rukunnya sudah tertentu, dan ada yang ghairu mahdoh, yang tidak rinci dan detail. Termasuk kita mencari nafkah itu tidak ada SOP yang terlalu detail. Yang penting halalan, toiban, transaksi, win-win solution. Tapi yang bangsanya sholat, SOP-nya sudah jelas. Menambah termasuk mengurangi syarat dan rukun ibadah khusus, itulah yang dinamakan bid'ah, yang dolalah. Yang lainnya itu, saudara-saudara, harus kita terjemahkan semuanya menjadi bentuk ibadah karena Allah. Bekerja ibadah, ngopeni anak ibadah apa tidak? Ibadah, karena kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah-lemah di kemudian hari. Merawat suami ibadah apa tidak? Menafkahi istri ibadah apa tidak, Pak? Sodakoh kepada istri ibadah apa mboten? Bangsane sodakoh ini ibadah sangat niku, Pak. Nah, gitu kan. Nah, seluruhnya, sehingga apa? Seluruh aktivitas kita ini semuanya menjadi aktivitas ibadah yang muara akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan hidup kita. Permasalahannya adalah jalan menuju kepada Allah ini cukup terjal dan mendaki. Kalau jalan itu terjal dan mendaki, seperti seorang yang sedang naik gunung ingin sampai pada puncak-puncaknya, kira-kira supaya menjadi ringan bebannya, apakah rangselnya ditambahi beban atau dikurangi beban? Rangselnya harus dikurangi bebannya. Beban itu apa dalam pendakian kepada Allah? Beban itulah yang dinamakan dosa. Semakin banyak dosanya, semakin berat beban yang akan dipikul untuk menuju kepada Allah. Semakin sedikit dosanya, semakin ringan dan enteng akan sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang terhormat, apa dosa itu cirinya? Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi sadrika wa karita ayat dhali'a alaihin nas. Sahih Muslim. Kebaikan adalah baiknya budi pekerti, dan dosa adalah apa-apa yang kamu ragu dalam jiwamu dan kamu benci bila mana orang lain itu mengetahuinya. Itulah tanda dosa. Nah, jadi kalau hatinya ragu-ragu, awas ini tanda kita akan melakukan dosa. Apalagi orang lain, kalau kita tahu orang lain menjadi malu, itu adalah dosa. Mencuri, malu nggak kalau ketahuan? Malu, saudara. Yang tidak malu itu pencuri yang ditayangkan di televisi, malah tebar pesona, senyum senyum, melambaikan tangan. Loh, ini apa? Orang yang sudah tidak punya kemaluan, ya kan? Mestinya kan malu betul, Pak, malu betul. Lah kok sekarang malah dengan tebar pesona? Iya, terima kasih, pret, tahu. Muncullah, ubah gambarnya. Begitulah, saudara. Apa? Itu tanda hatinya telah penuh dengan noda-noda yang hitam, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang dosa, mana yang pahala. Mungkin dosanya sudah dianggap satu ibadah. Wah, sudah ini. Apa bisa begitu? Oh, bisa. Coba orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya pada tauhid, pada setan, dia menganggap itu sebuah pengabdian ibadah. Kalau malam Jumat apa begitu, atau anggoro kasih, kabeh nyiapke cok bakal, apa meleh niku, bakal cok.
Wah, diharapkan apa? Wah, supaya tidak marah setannya. Atau pas selamatan tertentu di tengah sentong tengah, di tengah kok sentong tengah, di sentong tengah, sentong perso ya? Wah, dikasih ingkung. Siapa lagi Pak? Sesaji, wedang kopi, kembang, es teh, sudah kan? Semuanya ingin dipersembahkan kepada siapa? Setan. Itu orang menyembah taghut dianggap sama dengan menyembah Allah. Begitulah saudara, keyakinan yang salah itu dikandani ngeyel. Kowe iki cah bayi pengi sore le, ora usah ngandani mbokmu. Mbokmu luwih tuwa timbangane kowe. Ya wis suwe. Oke. Inilah kalau hati kita sudah tidak mampu membedakan mana ini dosa, mana ini pahala, itu berarti hati kita sedang berpenyakit. Maka perlu nanti di tazkiyatun nafas itu. Nah, albiru masakan ilaihi nafsu. Jadi kebaikan adalah apa-apa yang jiwa tentram padanya dan tentram pula hati kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu tentram, itu kebaikan, dan kebaikan adalah pahala. Itulah konsumsi hati kita, hati yang hidup itu. Dan dosa itu adalah apa-apa yang kamu ragu dalam jiwa dan ragu dalam hati, walaupun orang-orang memberikan nasihat kepadamu. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora iso, ora apa-apa, ora apa-apa, ora iso. Tetap tidak bisa berubah karena keraguan itu. Awas, kalau jiwa ragu dan tidak tentram, itu tanda kita akan berada dalam dosa itu. Tiang niku kan tergantung kulinane, Pak. Kulinane ngapusi, sedina mboten ngapusi, kerokan. Tapi yang biasa jujur, begitu berbohong sekali, pernah merasakan? Sungguh hati bergoncang, berbolak-balik. Kenapa? Ya Allah kok ngapusi toh ya? Kok yang konangan piye, yang anu piye? Banyak pertanyaan. Begitulah saudara, celupan itu sangat penting. Kalau kita dicelup dengan nilai agama sejak dini lebih baik. Sehingga kalau dikasih tausiah itu masuknya itu gampang. Tapi yang sudah karaten itu membutuhkan waktu yang lama ya. Bapak Ibu, kalau begitu di manakah letak sumber dosa yang terbesar itu sesungguhnya? Ternyata sumber dosa yang paling besar tempatnya adalah di hati. Pertanyaannya adalah bagaimana kita itu membersihkan hati kita. Mari kita mendeteksi penyakit-penyakit apa saja yang ada di dalam diri kita dan bagaimana cara mengobatinya agar dosa-dosa yang potensinya terbesar itu menjadi tidak melekat kepada diri kita. Itulah bahan kajian kita bagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, ikutilah setelah yang satu ini. Pembahasan ya. Tazkiyatun nafs itu artinya adalah pensucian diri, pensucian jiwa, bisa pula pensucian hati dari hal-hal yang mengotorinya. Kenapa ini begitu sangat pentingnya? Bapak Ibu yang terhormat, Imam Al-Ghazali mengatakan hati kita ini seperti cermin. Kalau cermin ini bening putih, maka akan menampakkan sinar dan gambar yang sama. Tapi bayangkan kalau cermin dan kita itu penuh dengan debu, dikasih senter, kira-kira senternya tembus apa tidak hadirin? Tidak tembus. Kenapa kok tidak tembus? Karena hati kita telah tertutupi dengan kotoran. Kotoran itulah namanya dosa. Kalau kita berdosa sekali, tertutuplah hati kita, plek,
dosa 2 kali, tutup pelek 3, pelek 4, pelek 5, pelek 6, sempurna. Sudah gelap gulita. Itulah orang yang tidak pernah mensucikan hati dan mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Mensucikannya dengan amal-amal kebajikan, melaksanakan perintah taatnya, mengotorinya dengan cara berbuat maksiat atau dosa. Kalau kita semakin banyak kebaikannya, hati kita menjadi bening atau menjadi bersih. Dan kata Rasulullah, ketahuilah di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau dia baik, salahat jasadu kulluhu, baiklah seluruhnya. Kalau dia jelek, maka jeleklah seluruh dirimu itu. Ala wahya qalb, ketahuilah apa dia? Hati. Nah, sekarang yuk kita deteksi penyakit-penyakit hati itu yang mengotori jiwa kita itu apa saja. 1. Takabur. 2. Hasad. 3. Riya. 4. Suka marah. 5. Dendam. Inilah sumber utama penyakit hati. Kenapa sampai ini menjadi sumber utama? Dan ini sangat penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu yang terhormat. Ternyata rukun kufur itu 1 adalah kibir atau sombong. 2 adalah hasad atau dengki, itu rukunnya kufur. 4 adalah ghadab, marah, itu rukunnya kufur. 5 adalah asyahwah atau keinginan yang menggebu-gebu. Kalau keempatnya ini hadir di dalam diri atau hati kita, sempurnalah kekufuran kita. Ya sombong, dengki, seneng neson, penuh hidupnya dengan syahwat, ada semua dalam diri seseorang, sempurnalah hatinya kotor. Itu sudah menjadi kufur yang sempurna, saudara. Walaupun dia sholat, walaupun dia sudah puasa, walaupun sudah yakat, bahkan berumrah dan berhaji berkali-kali, mungkin nggak ketimpa penyakit ini? Sangat mungkin. Justru penyakit ini menimpa orang-orang yang secara badan wadak itu kelihatannya soleh atau alim malahan, saudara. Niki lak medeni to niki. Niki jarang lho awake dhewe niki sosok niki. Dan penyakit hati niku rumusnya ngeten niki. Rumusnya penyakit hati itu cirinya yang sakit tidak terasa, sing krasa wong liya. Lah iki. Kalau penyakit gigi yang sakit terasa, orang lain tidak merasakan. Tapi kalau penyakit hati itu orang yang terkena penyakit tidak terasa, yang orang lain yang merasakannya. Mari kita kupas satu persatu. Setuju? Ya. Tasik kiat. Yang masih ngantuk silahkan tidur. Enggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai pengajian itu membuat stres. Karena orang yang bisa tidur dalam pengajian itu adalah ciri orang yang tentram hatinya. Jadi kalau Ustadz Seno sudah menerangkan kok banyak yang tidur, Ustadz Seno bangga ini. Berarti ceramah saya menentramkan hati jamaah. Nah, kita lihat sekarang, mengapa keempat hal ini menjadi rukun kekufuran? Karena sifat sombong itu akan menghalangi orang untuk tunduk dan patuh. Yang sombong itu nih Pak,
Dikongkon tunduk dan patuh boten purun. Sapa ta kowe ngongkon-ngongkon aku iki pangkatmu apa? Nanti akan ketahuan ya. Nggih. Kowe ora levele karo aku. Aku iki keturunan Ningratan. Ya. Orang Ningrat ya, tapi Ning. Untung Kediri itu jauh dari keraton sekarang. Wah, coba kalau gelarnya pada KRT, KRW begitu lah. KRW nggak ada ya. Kanjeng Raden Tumenggung. Wah, niku salat yen nang ngarep dhewe moh. Engko sebelah tukang becak moh aku. Ndak keturunan kiri engko. Nganyelke to niku. Apa ora level. Aku ki darah biru, kowe darah merah mongan kok. Nanti akan kita lihat ini sombong itu. Apa? Menghalangi orang untuk tunduk dan patuh. Hasad, sifat hasad ini kenapa sampai menjadi rukun kekufuran? Karena dia menghalangi untuk menerima dan memberikan nasihat. Kalau orang sudah terkena penyakit hasad, sudah dikandani kalau sing dihasati orang gathuk. Apa wae? Kae kelasnya adoh ora aku jane. Ora pantes kae ngisi pengajian yang IKD ki ora pantes kae. Kudune iki aku. Ning wong urung padha ngerti sapa aku iki. Ya gitu kan. Angger teko ustate ceramah, dhek ceramah dhewe. Ora nek sing ngrungokke ngomong dhewe. Awas, kita mungkin bisa terkena penyakit ini saudara ya. Bisa. Ya orang hasad itu kan biasanya teman seprofesi saudara. Itu ciri khas orang hasad. Bakul bakso itu pesaingnya juga bakul bakso. Bakul dawet musuhe bakul dawet. Bakul bakso dan bakul dawet tidak bermusuhan, malah bisa bersinergi. Pun bakso jenengan kula dawete nggih pun cocok. Rukun misan, enak udut bareng ya cetok. Yen bakso karo bakso, rawon karo rawon, siji rada rame, siji rada sepi. Sing kira-kira sing mulai metu khasate sing rame apa sing sepi? Ya sing sepi mesti macam-macam ya. Kok mboten kados mriku nggih? Nggih mriku niku gadah tuyul. Iki nggih anu kok teng klothok lho nggih ngertos. Lah niku wis padahal niku lho nuwun sewu lho niki nuwun sewu lho niki saestu kula mboten buka wirang lho menika lho. Nuwun sewu lho saestu. Napa to? Niku janjane baksone dagingnya dicampur tikus. Tiang kasatnya pokoknya wis begitu saudara ya. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga al-ghadab, marah. Marah ini termasuk rukun kekufuran. Kenapa? Sikap marah ini menghalangi orang untuk bertindak adil. Kalau sudah marah, keadilan hilang, objektivitasnya menjadi hilang. Niki karo ndelok gitoke dhewe-dhewe niki ora usah ndelok kancane. Kula nggih ndelok gitok kula dhewe-dhewe niki. Iya ya, aku ya ngene iki ya. Kok neson ya, gampang getapan ya. Awas, ingat kalau sudah tahu ilmunya, paling tidak begitu marah, astagfirullahaladzim, ya Allah, lah kok aku nesu, resmi koncone setan. Langsung bacakan ta'awud, kalau ndak ayat kursi. Yang terakhir, asyahwah atau keinginan yang menggebu-gebu ini menghalangi orang untuk khusyuk dan khudu beribadah kepada Allah. Nah sekarang mari kita kupas satu per satu. Sekarang baru jam 7 kurang 15 menit sampai jam setengah 8 ya. Ya oke, cukup ya. Kalau tidak selesai dilanjutkan besok, nunggu ustadznya kosong lagi. Ya, takabur. Takabur itu artinya apa toh? Sombong. Bahasa Kedirinya gumede. Gumede itu gede atau tidak gede? Tidak gede. Kalau bahasa Jawanya agak melipis, cuman toko. Pirsa cuman toko. Biasanya pun Kiai Solo menawi
katuran paring sabda pangandika mesti ngeten, nuwun sewu kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya mboten ateges kula menika cumantaka. I'm so sorry ladies and gentlemen, I standing in front you of all. Well lah apa omongane iki. Nuwun sewu, mohon Bapak Ibu yang terhormat, saya berdiri di depan Anda semuanya bukan karena saya ini cumantaka. What is the meaning of cumantaka? Cumantaka dari kata cantoko. Cantoko artinya kodok. Cumantaka kumodok. Dulure kodok kentus. Cumantaka kementus. Gitu loh saudara. Kentus niku cilik apa gede? Cilik, ning pengen kaya kodok, lembang, kentul, pengen ngembari kok, padahal kentus, cilik, gitu loh saudara ya. Nah, sesungguhnya yang besar siapa? Allah. Jadi kalau manusia itu kok ngembari Gusti Allah, dia cumantaka. Dia telah terkena penyakit kibir, gumedhe. Sombong ini adalah jubahku, kata Allah. Siapa yang memakai jubahku, lemparkan ke neraka. Ini gila. Biasanya tiang itu terus yen cara Jawane adigang, adigung, adiguna. Napa artine? Bolak-balik diaturke kok ora ngerti artine iki. Adigang, adi, gedegang kaya lakune kidang. Ngoten lho. Maksudnya wonge kemaki kemelinti ngendelke peh playune banter kaya kidang. Sapa sing iso ngoyak mobilku sing anyar? Ngoten iki lho. Reneng. Jagat wis brebeken. Mobil sing apik nggon aku tok, liyane iki ecek-ecek kabeh. Ngoten niku kibir, adigang. Adigung, gong gede kaya watake gajah. Rumangsane sing paling digdaya paling kuwasa menangan adalah dirinya karena dia merasa seperti gajah. Rasa digdaya kuwasa menangan randi utang. Adiguna apa? Ngendelke watake guna upas. Upas niku napa berarti? Ula. Wah, mang bayangke niku napa tiyang sing pamer kadigdayane. Wis playune banter, rasa tur mawa wisa, sembur melosah. Waduh. Macem-macem sesuk pindah. Lha ngono iki lho. Mau wisa iki ngoten niku lho. Kowe raman karo aku, kowe pilih ning ndi? Pucuk gunung apa pensiun dini? Apa tak pecat tanpa hormat? Ini adalah watak-watak kesombongan. Ngeten iki sapa wae entuk ngeten iki. Kenapa? Semua orang punya potensi yang sama. Lho apa mubalek? Mboten. Malah saya mubalek. Iso mlebu neraka sik dhewe. Ndak kok bisa? Mari kita lihat. Ning apa meneh sing ora mubalek aku ya ngono. Apa sih makna sombong itu? Kadang ada yang keliru. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dadanya ada sebintik kesombongan. Berarti sombong ini tidak apa bisa dibuat gemen-gemen. Apa kok tidak gemen-gemen? Napa gemen-gemen itu? Sembarangan. Ini perkara sing wingit tur wigati. Kita jangan sampai menyepelekan masalah kesombongan. Sedikit nil lho niku. Yen gede namine nol. Sak nil mawon masuk neraka. Apa meneh separuh, apa meneh sak nol.
Qala, berkata seorang laki-laki, rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Duh, Kanjeng Nabi, kula niki seneng pakaian sing sae, tur sepatu kula niki nggih elek-eleke niku beli. Batanu pun awis-awis kula niki. Terakhir kikres. Jebule kulit babi.